وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Abdullah ibn Abbas di dalam bab az-zikr aqibus shalah, zikir yang diucapkan atau dizikirkan setelah sholat. Dan hadis Abdullah ibn Abbas, bagaimana kita pelajari kemarin, telah mengajarkan kepada kita bahwasanya mengangkat suara ketika berzikir setelah sholat di masa Nabi SAW, hal itu pernah dilakukan. Sampai di sini sudah kita bahas juga, para ulama telah membenarkan kedua-dua cara berzikir setelah sholat, baik dia dengan suara yang dilirihkan maupun dengan yang diangkat suaranya. Akan tetapi hukum asalnya adalah melirihkan suara ketika zikir. Kalau nanti ada maslahat yang diinginkan dari zikir tersebut untuk diangkat suaranya, maka diperkenankan untuk mengangkat suara ketika berzikir setelah sholat. Kemudian permasalahan cabang yang sudah kita pelajari juga kemarin adalah perkara berdoa setelah sholat. Doa langsung setelah sholat ini tidak lebih utama, akan tetapi bukan berarti terlarang. Hendaknya seseorang itu mendahulukan zikir, karena hadis-hadis yang ada yang sampai kepada kita, Rasulullah SAW mencontohkan dengan berzikir. Nah, kemudian setelah berzikir itu, jika ingin nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut itu diperkenankan. Adapun kemarin yang kita bahas yaitu pandangannya Al-Hafidz Ibnul Qayyim hafizahullah. Beliau telah menyatakan bahwasanya berdoa langsung setelah salam dengan menghadap kiblat tanpa mengubah posisi duduk. Jadi begitu salam langsung doa, itu beliau telah menyatakan hal tersebut itu tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pernyataan yang demikian oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak sepenuhnya benar apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Karena ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah mengajarkan doa kepada para sahabat, di antaranya hadis Mu'adz ibn Jabal, di mana Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz untuk tidak meninggalkan doa tersebut setelah sholat. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menjawab kritikan dari sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dubur sholah di dalam hadis Mu'adz bin Jabal itu maknanya adalah waktu hendak berakhir sholat sebelum salam. Nah, itu beliau jawab, dan di antara jawaban beliau adalah hadis yang akan kita baca pada malam hari ini, hadis Mughirah ibn Syu'bah, yang mana makna dari dubur kulli sholah itu adalah waktu setelah salam. Maka hendaknya dibawa kepada asal pemaknaannya, yaitu setelah salam. Jika nanti dubur sholah itu dimaknai sebelum salam, hendaknya yang mentakwilkan seperti itu membawakan dalil. Nah, hadis yang akan kita pelajari malam hari ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an rawat Maula Al-Mughirah ibn Syu'bah. Diriwayatkan dari Warrad, tadi saya bilang rawat salah ya, an Warrad Maula Al-Mughirah ibn Syu'bah. Warrad ini adalah mantan budaknya Mughirah ibn Syu'bah. Beliau mengatakan, qala amla alayya al-Mughiratu ibnu Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Mughirah ibn Syu'bah mendiktekan itu beliau baca, kemudian ada yang nulis. Yang disuruh tulis oleh Mughirah bin Syu'bah, ya budaknya pada saat itu masih jadi budaknya
Mughirah. Ketika masih jadi budaknya Mughirah, diperintahkan oleh Mughirah bin Syu'bah untuk menulis surat. Amla alayya al-Mughiratu ibnu Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Jadi beliau hendak berkirim surat kepada Muawiyah. Beliau mendiktekan isi dari surat itu, kemudian dikirimkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan sebagai pemimpin Syam pada saat itu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi salatin maktubah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di akhir salat fardunya, di akhir salat wajib yang 5. Nah, di sini diungkapkan dengan dubur kulli shalah. Dubur akhir salatnya di sini apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan untuk hadis yang menyatakan zikir, sepakat para ulama bahwasanya maknanya adalah setelah salam. Apa yang diucapkan Nabi di sini di akhir salatnya ini? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Al hadis muttafaqun alaih. Nah, ini Muawiyah bin Abi Sufyan yang zahir, yang nampak di sini beliau meminta periwayatan hadis dari Mughirah bin Syu'bah yang berkenaan dengan ajaran Nabi untuk sholat setelah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah sholat. Maka diajarkanlah oleh Mughirah bin Syu'bah bahwasanya beliau itu pernah mendengar hadis ini dari Nabi SAW, karena beliau banyak menyertai Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan bahwasanya Nabi SAW pernah mengucapkan ini di akhir sholatnya. Nah, kalimat ini, kalimat zikir di akhir sholat, yaitu setelah salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di sini terdapat penetapan akidah tauhid, bahwasanya tiada ilah yang berhak yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Kemudian ada penafian terhadap penyembahan syirik terhadap zat-zat, terhadap benda-benda selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk diibadahi. Lahul mulku, Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan. Al-mulku itu kerajaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di semesta alam ini. Nah, ini diungkapkan dengan al-mulku, berarti kerajaannya kerajaan mutlak seluruhnya. Al itu artinya seluruh. Seluruh kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Walahu alhamdu. Dan Allah Subhanahu wa taala pemilik segala pujian. Oleh karena itu, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah, ketika mendengarkan terjemahan alhamdulillahi rabbil alamin, itu pasti akan lihat terjemahannya segala puji. Kata-kata segalanya itu dari mana? Itu diambil dari alif lamnya itu, alhamdu. Jadi ungkapan dengan ism ma'rifah seperti ini itu di dalam lisanul Arab, di dalam tradisi penuturannya masyarakat Arab, memiliki kandungan makna yang umum. Oleh karena itu para ahli nahwu seringkali mengatakan alif lam di sini adalah alif lam al-istighraqiyah, alif lam yang dia itu mencakupkan seluruh afrad yang terkandung di dalam kata yang diucapkan tersebut. Jadi alhamdu segala puji,
tanpa terkecuali itu milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi seseorang yang senang untuk dipuji, yang dia terlena dengan pujian. Karena pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kelebihan pada dirinya, Allah anugerahkan keutamaan pada dirinya, hendaknya ia banyak-banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan anugerah tersebut pada dirinya. Ketika nanti orang menyanjung, memujinya dan lain sebagainya, maka ucapkan pula alhamdulillah dalam artian dua di sini. Pengucapan alhamdulillah pertama sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, yang kedua untuk mengembalikan pujian tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik dirinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala apapun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi, mani'a itu menghalangi, mencegah, lima a'taita, untuk perkara-perkara yang telah Engkau anugerahkan, yang telah Engkau berikan, itu enggak ada yang bisa mencegah. Jika Engkau, ya Allah, berkenan untuk memberikan momongan putra, maka enggak ada yang bisa mencegah. Mau nanti dia diaborsi gitu kan, sudah Allah takdirkan ini anak lahir, ibu bapaknya misalnya nggak mau diaborsi seperti itu, datang ke dokter mau mengaborsi, dokternya mati sebelum dia mengaborsi, karena Allah ingin nih anak ini lahir, nggak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta, kalau Allah yang mencegah sesuatu tersebut tidak terjadi, nggak ada yang bisa ngasih gitu. Nggak ada yang bisa memberikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Jadi ucapan ini adalah ucapan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk meridhoi apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi diri kita masing-masing. Nanti kita akan baca hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga. Tidak tahu, kayaknya nggak sempat kalau malam ini kita baca hadis yang menyatakan tentang protesnya orang-orang miskin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar ini bahasanya itu protes lah ya. Artinya di sini ada rasa tidak terima oleh orang-orang miskin itu terhadap orang-orang kaya. Nah, ketika mereka mengatakan ini orang-orang kaya ini banyak bawa pahala, mereka ini sholat, kita juga sholat, mereka puasa, kita juga puasa, tapi mereka bisa bersedekah, bisa membayar zakat, sedangkan kita tidak bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang kita miliki ya. Maka diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zikir setelah sholat itu. Yang mana kalau kamu nanti melakukan zikir setelah sholat itu, yaitu Subhanallah 33, kemudian Alhamdulillah 33, dan kemudian Allahu Akbar 33, itu tidak ada yang bisa menandingi pahala kalian kecuali mereka juga melakukan yang sama. Didengar hal itu orang-orang kaya juga berzikir begitu. Nah, kalau begitu gimana mereka berzikir gini, kita juga berzikir begini gitu kan? Maka penjelasan Nabi setelahnya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keluasannya itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini keutamaan yang Allah anugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka apa yang ada di balik ucapan Nabi ini? Ridhoi keputusan Allah itu. Ridhoi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan, asumsi dan pemahaman akal kita,
Mungkin sebagian orang tidak terima, tetapi disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian bagi masing-masing kita tentang hamba tersebut nanti husnuzon atau enggak sama Allah gitu. Hamba ini nanti husnuzon atau tidak sama Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan dunia kepada sebagian orang, ada kelebihan harta yang dia miliki, dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu gitu kan. Nah, kita melihat hal tersebut, apakah ini bentuk suatu ketidakadilan? Wal'iyadzubillah, seorang hamba yang beriman, yang dia mukmin kepada Allah sampai berprasangka kepada Allah, Allah tidak adil, ini nggak boleh. Yang demikian ini mencelakai keyakinan dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin hambanya di situ iman atau enggak sama Allah. Allah ingin hambanya di situ tetap husnuzon atau tidak dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pada dirinya. Maka kalau kita lihat jawabannya di dalam Al-Quran, Allah itu baru akan meridhoi hambanya itu ketika hambanya ridho kepada Allah. Ini yang Allah tegaskan di dalam surah At-Taubah, ketika Allah meridhoi sahabat-sahabat Nabi. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah ridho dengan mereka, waradu'an, dan mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang kita ambil pelajarannya, bahwasanya ketika kita ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menjadikan sebab hamba tersebut akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.